terima kasih atas kehadiran kalian semua sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini. Baik, untuk memulai kegiatan konseling kelompok hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Ibu persilakan, siapa yang ingin memimpin doa? Baik, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya siapa yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum. Jadi, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian konseling kelompok dan tujuannya. Jadi, konseling kelompok merupakan layanan bantuan yang diberikan untuk mengembangkan kemampuan pribadi, pengentasan, pencegahan, dan mengatasi konflik pribadi atau pemecahan masalah. Tujuannya untuk membangun suasana supaya lebih terbuka kepada diri sendiri dan orang lain, terus membangun kepercayaan supaya lebih percaya kepada diri sendiri dan orang lain. Di sini Ibu juga berharap kalian bisa terbuka dan aktif memberi masukan, memberi pendapat untuk satu sama lain dan menceritakan masalah-masalahnya satu persatu. Nanti Ibu akan pilih satu masalah untuk topik kegiatan konseling kelompok hari ini. Terus Ibu juga berharap kalian menjaga kerahasiaan untuk masalah satu persatu nanti yang diceritakan di sini. Terus Ibu juga berharap lagi kalian sukarela datang ke sini tanpa paksaan dan menghapus. Untuk kerahasiaannya Ibu mempunyai ikrar. Tolong tangannya bisa begini. Ibu beri kata-kata Ibu ya. Saya berjanji menjaga kerahasiaan masalah-masalah teman saya di sini dan tidak dibocorkan kemanapun. Baik, terima kasih. Setelah kita membaca ikrar tadi, Ibu akan memberikan kesepakatan waktunya, yaitu 30-35 menit. Bagaimana teman-teman? Setuju, Bu. Cukup 35 menit? Cukup. Setelah kesepakatan waktu kita buat, kita akan mengenal satu sama lain di sini. Ibu minta dimulai dari sini, sebutkan nama, hobi, cita-cita, dan moto hidup. Perkenalkan, nama saya Yudi Nabila. Hobi saya menentukan musik, cita-cita saya menjadi wartawan, dan moto hidup saya yaitu rezeki masih ada yang ada, dan rezeki itu tidak akan terlupa. Ini asal mana? Asal beritahu. Saya asal Medan. Motivasi tadi rezeki tidak akan kemana. Nah itu dari mana? Dia bisa menentukan moto itu. Dan saya kan punya banyak kakak kan, jadi setiap individu tentunya kan memiliki semua sudah digariskannya. Jadi saya itu memiliki nasib tersebut agar saya itu bisa ikhlas, saya itu bisa lulus, saya itu maksudnya juga jangan iri atas mungkin pencapaian kakak saya gitu. Jadi saya kemampuan saya di sini, jadi mungkin nantinya saya bisa kerja di sini tuh mungkin semua sudah ada. Jadi mau bantu juga buat dari lingkungan Mbak ya. Perkenalkan, nama saya Ismi Aziza, biasa dipanggil Ismi. Tadi apa, Bu? Hobi saya menonton film horor, dan cita-cita saya menjadi seorang arsitek, dan moto hidup saya selalu bersyukur. Cita-cita Mbak Ismi ini arsitek. Iya. Arsiteknya pengen jadi apa? Arsiteknya pengen jadi desainer. Bisa gambar. Kalau bisa gambarnya sih lumayan bisa ya, Bu. Cuma soalnya karma gitu. Udah pernah nyoba? Ya sudah. Kapan-kapan kirimin ke Ibu ya, kakak-kakaknya. Ibu pengen lihat hasilnya di Baik, Bu. Oke, makasih. Ibu, sebenarnya Kenapa nama saya Sabina Widya, bisa dipanggil sebutnya. Hobi saya menonton film, kemudian cita-cita saya menjadi koki, dan moto hidup saya hidup dengan yang baik. cita-citanya jadi koki. Biasanya keluarga pernah dimasakin Mbak Sabina nggak? Apa yang paling sering?
waktu itu pernah masak sayuran kayak misalnya sop. Saya masak yang paling enak itu spaghetti gitu. Spaghettinya yang creamy apa belum Mas? Ya creamy. Tadi moto hidupnya hidup selalu enjoy. Itu juga enjoy. Gimana? Itu. Maksudnya penjelasannya Pak enjoy terus maksudnya gimana? Ya kan hidup kan pasti kan banyak masalah. Kalau enggak dengan enjoy kan paling bisa lebih sendiri ya. Jadi bisa Enjoy tenang aja ya. Oke. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Fitriani, biasa dipanggil Fitri. Asal saya dari Malang. Hobi saya itu menjelajahi semua alam. Terus cita-cita saya ini ingin menjadi seorang pengusaha dari hasil karya sendiri. Kalau hidupnya itu saya akan menjadi diri sendiri dimanapun, kapanpun, ketika saya berada di lingkungan itu. hobinya tadi menjelajahi alam. Ada kejadian yang paling menyenangkan ya? Ataupun mengerikan pas menjelajahi alam? Pas menjelajahi alam itu saya pernah ketika saya pas posisinya dari dulu sebelum lebih ke gimana ya, kayak pegunungan gitu, itu saya pernah tersandung batu jatuh seperti itu kayak capek juga. Ada luka-lukanya gitu kalau sandung jatuh itu? Enggak sih, cuma agak malunya. Oh, malunya sama teman-teman komunitasnya. Iya. Tadi moto hidupnya apa? Jadi diri sendiri. Emang ada dari orang lain yang buat Mbak siapa tadi? Mbak Fitri yang buat Mbak Fitri juga suruh orang lain apa jadi moto hidupnya tertutup kayak gitu. Iya sih Bu. Emang dari diri sendiri ya. Iya. Kalau Mbak ini Perkenalkan, nama saya Mayuri. hobi. Jadi saya membaca, terus cita-cita menjadi pengusaha, terus moto hidup walaupun banyak masalah, jangan bunuh diri. Cita-citanya ingin jadi pengusaha. Pengusaha apa? Kira-kira. Pengusaha kosmetik. Suka kosmetik. Iya, Tapi bisa mengatur keuangan ya Kak? Pengusaha pasti kan mengatur keuangan kan bijinya. Bisa. Terus tadi moto hidupnya apa? Kalau banyak masalah, jangan bunuh diri. Kenapa kok bisa bilang? Kalau menurut saya, bunuh diri itu kan dosa ya Bu. Walaupun banyak banget masalah nih, bertahan hidup aja udah alhamdulillah. Menurut Mbak Laili, kalau ada masalah dengan ujung-ujungnya bunuh diri gitu ya. Ini kita selesaikan di sini, kayak konseling kelompok di sini. Ada masalah ceritakan bareng-bareng. Nanti kita bawa topiknya satu persatu pada lain hari. Ini hari ini topik siapa dulu nanti dipilih gitu ya, daripada bunuh diri kan ya, masih ada teman ya, masih ada orang lain yang mau mendengarkan cerita kalian. Jangan ujung-ujungnya bunuh diri, oke? Oke Bu. Oke, setelah kalian sudah berkenalan satu sama lain, ibu juga pastinya mau dong berkenalan dengan kalian. Ibu akan menyaksikan nama ibu, hobi ibu, asal daerah ibu, dan cita-cita ibu. Dan moto hidup ibu. Nama ibu Raisa Rahmadita Putri, asal Semarang. Terus hobi ibu main game Mas ya. Terus cita-cita ibu pengen jadi guru BK. Terus moto hidup ibu jangan menyerah. Ada yang mau ditanyakan oleh biodata ibu? Saya Bu. Tadi Ibu kan sebagai sekarang mahasiswa atau guru atau Mahasiswa semester 5 Mas ya. itu cara mengimbangi itu jadi mahasiswa dan main game itu gimana ya Bu? Ya kan kalau mahasiswa itu kelasnya Apalagi semester 5 gitu. iya, tapi kan kelasnya mahasiswa beda sama orang SMA ya. Kelasnya mahasiswa kan beda Mbak. Kalau sama SMA, kalau SMA jam 7 sampai jam 4. Kalau mahasiswa kan ada potong-potong, kadang dosennya siang, dosennya pagi. Jadi tugas tuh ya nggak melulu. Jadi pas nggak ada tugas apa ada waktu luang, saya biasanya main game di kelas buku sama teman saya, dulu main game sendiri di kamar. Tapi kan Bu, semester 5 itu katanya orang dan saya merasakan sendiri itu
paling berat gitu. Kok ibu masih sempat-sempatnya main game gitu? Ya itu menurut orang tuh beda-beda sih, kemampuan mana juga beda-beda. Menurut saya tuh selama bisa dijalani, selama bisa dibuat, ya nggak berat, nggak ada yang berat gitu. Bisa kok tetap ngelakuin hobi, soalnya hidup dalam tentang ilmu ya. Nanti kalau di kehidupan lainnya, nanti kalau tentang ilmu doang nggak maju, hidup kan juga harus ada yang Makanya moto hidup itu jangan menyerah. iya, jangan menyerah, jangan stuck di satu ilmu aja gitu. Saya mau pelajari yang lain, dan di dalam game kan juga ada bahasa. Saya bisa bahasa Inggris dari game. Saya bisa meneliti kayak apa-apa gitu tentang game juga. Apa-apanya itu apa? Kayak meneliti tentang suatu masalah, kayak detektif pernah kayak polisi-polisi kayak gitu. Itu suatu masalah tuh agak susah tuh. Itu dari situ saya juga belajar kok meneliti masalah tuh kayak gini loh gitu. Di pelajaran saya, di kuliah saya kan kurang ya, kurang maksudnya nggak terlalu kayak gitu. Jadi saya belajar dari game gitu. Terus di kehidupan tuh ada game kayak gitu, kayak The Sims kan itu kehidupan ya, cara gimana tuh cara kehidupannya kalau biarkan The Sims juga bisa sukses kan di The Sims, itu caranya gimana, bangun rumah tuh gimana gini. Nah itu dari situ juga saya belajar. Jadi nggak main game yang cuma FF doang itu, nggak, saya mengajari satu-satu game. Terus bahasa apa aja yang udah ibu pelajari? Saya masih bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Terima kasih Bu atas perkenalannya Ibu. Ada yang lain mau tanya sama Ibu? Saya Bu, Iya. saya ingin menanya tentang ibu kok bisa-bisanya main game. Jadi ibu bisa apa ya? Bisa. Tadi kan ibu kan hobinya main game, nah ibu sedang kuliah juga. Apalagi di semester 5, kebanyakan teman-teman saya di luar sana itu banyak tingkat mahasiswa itu kalau merasa depresi dihadapi oleh terus sebagai semester 5. Nah, emangnya ibu bisa membagi waktu yang efektif antara main game sama ngerjain tugas? Sebelum saya menjawab, saya bertanya dulu seperti pandangan kalian tentang game itu kayak gimana sih? Kalau saya Bu, saya mungkin kalau dari Bu Raisa juga mungkin games buat refleksi saya nggak melulu games itu negatif, nggak mungkin kita emang lagi pusing tugas banyak jadi kita melampiaskan ke games aja, bukan malah mungkin merokok atau ke klub gitu kan negatif ya. Mungkin main games untuk refreshing sejenak, mungkin kalau menurut saya ya itu nggak negatif juga kalau menurut pandangan saya. Oke, jadi masih ya Mbak Dinda. Jadi menurut saya juga sama kayak Mbak Dinda ya. Kenapa kok Mbak saya Ibu Raisa kok bisa main game pas semester 5? Kok katanya teman-teman Mbak Putri itu sampai depresi tugas-tugasnya. Jadi itu kembali lagi, saya itu daripada depresi, itu daripada kayak teman-teman saya depresi, mending saya tetap membagi waktu dimana itu istirahat, dimana itu membuat tugas gitu. 24 jam kan itu lama, nggak bakal kan kita buat tugas 24 jam, nggak bakal kan kita interaksi sama orang 24 jam. Dan waktu-waktu pas malam itu kan misalnya nggak langsung aku mau tidur langsung tidur gitu, nggak ada lah. Nah itu misalnya saya bermain gamenya di waktu-waktu seperti itu. Jadi saya nggak mandang kalau semester 5 nggak boleh main game gara-gara tugas itu banyak, bikin tugas. Jadi saya itu nggak ada pandangan seperti itu. Soalnya saya bisa membagi waktu yang efektif game sama tugas. Berarti untuk game-game yang ibu suka itu lebih cenderung yang berpikir kritis ya, kayak detektif gitu itu kan juga bisa membentuk pikiran-pikiran kita lebih kritis. Ada kritis itu mungkin lebih bukan di kategori kita tapi di atas itu mungkin biar cerdas gitu. Jadi ke menujunya ke supaya belajar lagi dari game, dapat ilmu dari game. Berarti ketika kita menyelesaikan masalah juga sebenarnya nggak perlu dari kita cerita, mungkin dari game itu kita bisa menganalisisnya gitu ya. Bisa juga. Kalau emang orangnya ada orang yang dinasehati sama orang yang baru ketemu,
Itu orang yang udah deket aja kadang masih mental nasihatnya, apalagi orang yang baru ketemu gitu. Dan mungkin dari game bisa kayak masuk sendiri gitu nasihatnya. Soalnya saya termasuk orang yang agak gimana ya, agak ngeyel gitu loh, kayak udah dibilangin beberapa kali gitu, harus kalau misalnya saya ikut counseling gitu harus 3 kali gitu biar saya tuh masuk gitu. Dan saya tapi kalau dari gym kok saya bisa masuk gitu kan, dari diri sendiri, kalau dari pemahaman dari diri sendiri itu saya bisa. Ada orang seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Tadi di sini kan sudah sesi perkenalan, saya sudah mengenal kalian juga sudah mengenal saya. Apakah sudah siap lanjut ke kegiatan konseling kelompok selanjutnya? Siap, Bu. Sudah siap bercerita tentang masalahnya satu persatu? Siap, Bu. Oke. Nanti Ibu mohon mulai dari Mbak Ila menceritakan tentang masalahnya. Ini masalah yang sangat penting untuk kita bahas di sini ya. Ibu kasih waktu untuk memikirkan apa masalahnya. Sudah menyiapkan permasalahannya sendiri. Bisa dimulai dari Mbak Ila. Saya itu lebih maaf ya kalau mungkin sensitif. Saya itu kayak menurut saya itu saya mengalami pelecehan seksual seperti itu. Jadi saya itu akibat dari pelecehan seksual waktu di sekolah, saya itu menjadi tidak percaya diri, saya itu menjadi takut, saya juga keluar rumah itu enggan gitu. Jadi saya itu lebih suka menyendiri gitu. Pelecehan seksual seperti apa yang Mbak Ila? Kalau yang saya lihat kayak mungkin dipegang oleh badannya, mungkin dipegang bokapnya, Itu oleh siapa? oleh teman kelas. Itu banyak kumpulan apa satu rumah? Ya kalau kebetulan nggak sih, tapi kayak mungkin lewat dan mungkin lewat nyenggol apa gimana gitu, seperti itu. Berarti Mbak dengar permasalahannya pelecehan seksual. Selanjutnya besok Kalau saya itu kurang percaya diri, Bu, waktu mendapat itu. Soalnya saya itu takut salah. jadi kurang percaya diri. Memang kurang percaya dirinya Mbak Ismi itu timbul pas kegiatan apa, pas kondisi seperti apa? Boleh ceritakan? Misal kalau lagi kerja kelompok gitu kan, saya itu punya pemikiran sendiri. Cuma pas saya mau ungkapin, dengar orang lain tuh udah ngomong bilang kayak saya jadi minder gitu loh, Bu. Jadi saya lebih mendem aja daripada saya ungkapin. Untuk kesalahan seperti apa yang Mbak Ismi hindari? Misalnya kayak kayaknya jawabannya enggak deh gitu. Ini bukan Mbak Ismi. Kalau Mbak Sabina, Kalau saya lebih sulit memahami dengan masalah-masalah yang ada di fisika maupun di matematika. sulit memahaminya bagaimana? Kayak sulit yang kayak rumus di matematika itu kan ada aljabar, ada log juga, itu saya sulit menghafalnya situ, harus rumusnya. Jadi kalau memang Mbak Sabina memang sulit menghafal angka-angka, yang dilakukan Mbak Sabina sekarang kalau ujian gimana? Kalau ujian itu saya contek gitu. Jadi iya, terus kadang juga kayak rumus-rumusnya itu di kertas atau di tangan. Dia nyari usaha buat gaya belajar saya tuh kayak gini, kalau di angka-angka itu udah cari usaha kayak gitu. Belum. Jadi Mbak Sabina itu sulit menghafal kayak angka-angka, rumus-rumus kayak gitu. Jadi dampaknya malah mencontek. Kalau Mbak Fitri, Kalau saya itu belajarnya kurang fokus, sama kalau belajar itu berjam-jam. jam-jamnya biasanya berapa jam? Kalau orang-orang saya lihat kan cukup 2 jam, kalau saya itu bisa setengah hari itu hanya baca untuk saja. Jadi sulit menghafal. Bukan menghafal,
bisa fokus, padahal saya itu lebih sering main HP atau mata saya itu kemana, itu yang membuat saya lebih fokus. Jadi lama untuk belajar atau belajar juga sih. Tambahan Kalau saya masalah trauma itu, iya, ini seperti apa? dulu tentang fisik kekerasan anak, Gimana? dibully tentang fisik, Fisik seperti apa? kayak jalan-jalannya kayak cowok gitu. Jadi baik tadi pelecehan seksual, dari sini lagi kurang percaya diri, yang Mbak Sabrina tadi sulit menghafal kayak rumus, jadinya malah mencontek, yang Mbak Fitri tadi kurang fokus, sulit fokus, Mbak Laini terakhir trauma dibully, kekerasan fisik. Setelah itu dari semua permasalahannya kita akan diskusikan yang paling penting untuk dibahas hari ini. Kira-kira yang punya siapa? Ada yang mau berpendapat? Saya Nah, sini mungkin punyanya berbeda dari jauh. alasannya Kalau tadi dia mendapatkan perasaan seksual, gimana? dia mungkin ada trauma tersendiri, jadi bisa menyelesaikan. Kalau Mbak Laini tadi tentang tangan Kalau itu sama sama Mbak Mbak Sabrina, alasannya karena kan aku trauma itu nanti depresi atau Mbak Bila sudah siap kalau masalahnya dibahas hari ini. Mbak Bila, saya ingin cerita detailnya, pelecehan seperti apa yang dirasakan Mbak Bila, terus emosi seperti apa yang dirasakan Mbak Bila, itu menceritakan lebih dalam. ya mungkin saya merasakan trauma seksual itu waktu SMP ya. Jadi saya itu kan memang hubungan saya itu trauma semua, tapi kok kelamaan dia itu makin kurang aja gitu sama saya. Terus saya menurut dia itu makin berat, tapi kok malah makin lama makin berat. Jadi saya itu merasa makin lama dia itu semakin kurang aja kepada saya. Dia seenaknya nyenggol payudara saya, terus mungkin mencolek bokong saya seperti itu. Maksudnya dia itu sudah di atas batas pertemanan gitu. Dia itu tidak menghargai saya sebagai perempuan. Jadi saya itu merasa sedih, kecewa. Terus saya itu dampaknya sekarang saya juga nggak mau berteman sama laki-laki. Juga sekarang saya di-chat sama teman-teman kalau cowok itu kayak orang kayak data zamannya tuh krimen gitu Bu. Maksudnya dari itu saya sering menyendiri, saya dalam trauma. Kalau emosi yang Mbak Bila rasakan, Ya, saya ya otomatis marah. Saya itu kalau orang tua itu saya marah, saya kecewa, saya sedih. Saya itu nggak bisa melampiaskan ke siapapun. Jadi emosi itu saya pendam sendiri, soalnya saya juga nggak berani. memang ini kalau marah itu berarti kan ada prinsip dari Mbak Bila yang agak melenceng dari prinsip tersebut. Ini prinsip Mbak Bila itu kalau wanita itu ini harus gimana? Kalau menurut saya itu yang pertama yang jelas wanita itu harus menjaga kehormatannya. Otomatis kalau saya sudah diperlakukan seperti itu, saya itu mungkin sudah kotor. Saya itu lingkungan dan memandang saya itu sudah buruk beberapa kali. Terus saya itu kayak gimana ya? Mungkin nantinya kan saya juga akan mungkin nikah dengan tangga. Saya takutnya itu pasangan saya tidak bisa menerima saya apa adanya. Mungkin akan meninggalkan saya, mungkin lebih baik daripada dia bertahan di situ tapi dia melakukan mungkin kekerasan kepada saya dengan alasan saya sudah tidak saya sudah mungkin sudah kotor seperti itu. Kalau ada penjelasan lain tentang yang dari luar wanita itu
beberapa orang, masa enggak semua, mungkin ya persentasenya yang mungkin 4 dan 10 lah. Jadi kalau dari masyarakat sendiri lebih cuek pada penonton saya, karena mungkin dia juga tidak tahu mungkin apa yang sudah teman saya lakukan pada saat Dari sini kita kan sudah tahu kalau Mbak Dina itu mengalami pelecehan seksual oleh teman laki-lakinya sewaktu SMP, dan Mbak Dina merasa parah dan tak perilakunya Mbak Dina menjadi pendiam, tidak mau kumpul-kumpul dengan temannya, benar Mbak Dina? Terus Mbak Dina juga merasa kalau wanita itu harus menjaga kehormatannya sebelum menikah. Ada pendapat dari teman-teman tentang masalah Mbak Dina sekarang? Sebenarnya saya mau bertanya sama apa Mbak Dina pernah menceritakan hal ini kepada orang lain, terus menurut orang lain itu buat dia jangan cerita itu siapa-siapa. Nah, kalau itu saya nggak berani, soalnya kan yang jelas yang pertama saya malu masa mungkin pengalaman kotor kok diceritakan, kok di-share gitu kan. Terus juga saat itu takutnya saya, teman yang saya ceritakan itu menceritakan balik kepada teman lain. Ya mungkin saya menganggap dia itu teman baik saya, tapi kan di belakangnya kita juga mungkin ke depannya kita nggak tahu, mungkin ada konflik atau apa, mungkin dia menyebarluaskan. Jadi saya lebih baik menyimpan perlakuan kotor itu secara diam-diam, nggak ada yang tahu. Terus di ruang ini yang motivasi Mbak Dina untuk cerita pada kita, walaupun di konflik kelompok ini kan tetap terjaga rasanya, tapi itu kan Mbak Dina kan mengatakan malu ya, yang Mbak Dina merasa termotivasi menceritakan. Yang jelas saya itu ingin kayak dulu lagi, saya itu pengen berteman dengan saya itu pengen berinteraksi dengan orang lain tuh. Saya nggak takut, maksudnya saya nggak trauma terlebih sama laki-laki gitu. Jadi saya itu pengen memiliki teman yang ya saya nggak pengen dipahami ya, tapi saya itu pengen punya teman yang mungkin bisa saya ajak diskusi atau saya ajak apa. Jadi kalau saya mengatakan itu malu ya saya mau, tapi di lain sisi saya juga kalau saya gitu terus kapan saya harus bergerak maju. Jadi saya mungkin ingin sharing dan mungkin akan mendapatkan solusinya di forum ini. Saya bisa mendengar dari perkataan Mbak Dina tadi, saya ingin kembali seperti itu. Berarti Mbak Dina menganggap keadaan sekarang Mbak Dina nggak normal, apa keadaan sekarang kurang normal bagi Mbak Dina, keadaan dulu normal bagi Mbak Dina. Ya, Begitu. ya. Ada yang lain? Tadi kan Mbak Dina bercerita kepada teman-teman kalau Mbak Dina itu nggak berani cerita ke teman karena aku bersikap atau malu. Nah kalau saran dari saya itu mungkin Mbak Dina itu apa kepada pihak yang benar-benar misalkan Mbak Dina kan mengalami pelajaran di sekolah. Nah Mbak Dina itu bisa lapor ke guru kita, kan bisa terjamin kerahasiaannya. Terus nanti juga bakalan ada tindak lanjut gitu. Kalau teman-teman kan cuma ingin mendadak aja kan. Kalau ada guru juga mungkin ada penanganan untuk menentukan perilaku pengambil itu. Kalau itu saya itu takutnya kalau sama saya lapor guru, saya itu takutnya diancam balik. Mungkin di selama di kelas itu saya mungkin dijauhi teman-teman, terus apapun dalam kegiatan apapun mungkin yang berkelompok saya tidak ada kelompok seperti itu. Nanti saya takut dia itu akan mengancam balik saya gitu, kalau saya lapor ke guru. Nah selanjutnya saya akan bertanya kepada Bu Bila, Mbak ini ingin bertanyakan kehormatan wanita atau masih ingin bertanyakan kehormatan wanita? Itu saya masih mau
sebelumnya Mbak Dila nggak kayak nggak mau untuk menolaknya atau memang takut untuk menolaknya dengan cowok itu? Awal itu awal itu otomatis kan saya juga pasti menolak, saya mesti marah, saya marah dulu, tapi kalau marah saya itu malah dibuat kayak bercandaan. Jadi saya marah itu malah saya itu malah senang gitu, terus malah terus. Jadi marah saya itu diartikan kayak candaan, saya itu mungkin dianggap mereka marah saya itu kayak marah senang gitu. Mungkin ya, saya juga nggak tahu pandangan ibu saya. Boleh dicontohkan marahnya seperti apa sampai dengan cowok itu kayak merasa lu cuma berlawan doang gitu? Kalau marahnya sih saya apa sih dengan itu, maksudnya nggak sopan kayak gitu. Maksudnya ya saya kayak mungkin kan saya mungkin kebanyakan guyon, saya orangnya guyon, dan saya marah itu mungkin yang guyon gitu. Lalu respon mereka itu seperti apa ketika Mbak Dila ini kayak apa sih itu sebenarnya, kayak langsung melecehkan Mbak Dila atau mungkin kayak kayak bersih Itu dia kayak cuma tertawanya kayak tertawa ngece gitu, maksudnya dia kayak ketawa ngece itu cuma gitu doang, tapi ya itu nggak diterusin, tapi nggak diterusin pada waktu itu juga sekolah, tapi lain tadi masih gitu. itu kejadiannya itu posisinya lagi rame gak sih, atau mungkin ada teman Mbak Dila satu orang bilang mendengar gitu yang sempat melihat? Kalau itu nggak mesti sih Mbak, tapi kalau kami ya nggak berani ngerti ya, kalau biasa-biasa aja sambil maksudnya ya. Berarti yang cowok itu memang udah ternyata ya udah pernah mungkin selain Mbak Dila Saya juga kurang tahu, soalnya kan namanya juga saya bertanya kalau dia itu masnya bisa saya dari itu ternyata kayak gitu. lalu pernah nggak sih orang itu tuh kayak sampai ketahuan gitu loh, yang cowoknya itu kayak pernah tergolong entah itu siapa, pernah dengar nggak cerita-cerita itu, mungkin kayak gosip-gosip gitu? Kalau selama ini belum tahu, soalnya juga teman-teman udah kayak udah jauh saya, jadi sama saya itu udah amat, saya nggak tahu apapun. Berarti guru-guru di sekitar juga, maksudnya selain guru mungkin kayak orang terdekat Mbak Dila, mungkin kayak orang terdekat si cowok itu nggak tahu gitu, siapa tahu apa ya, kalau saya sih biasanya pernah mengalami teman-teman kayak gitu suka ada gosip-gosip, mungkin kalau Mbak Dila kayak tanpa bicara seperti itu. Ya, maksudnya kalau dari respon tadi kan respon teman-teman maksudnya dia memang cuma kayak cuma juga meledek dia doang gitu, kan dia kan kayak merasa mungkin cowoknya itu kayak merasa tertantang gitu ya, mungkin bisa melakukan pelecehan mungkin cowok itu merasa bangga gitu. Ada pendapat lain? Sini boleh bertanya Bu Dila. Ini kan Bu Dila pada contoh suami sering latihan di rumah. Terus apa yang harus dia lakuin kalau cuma di rumah, sosialisasi, ketemu sama teman? Kalau saya di rumah ya cuma adanya kayak mainan HP aja, belajar pun saya juga malas tadi itu kan. Hanya saya di rumah hanya main HP, terus kayak ya adanya cuma main HP sama paling mudah. Kalau tugas aja kadang saya nyantai, ulangan juga saya nyantai. Jadi di rumah saya adanya cuma mainan HP di kamar. Mbak Dila sendiri pernah nggak sih kepikiran mengundurkan diri buat bersama teman, buat ikut organisasi ataupun ikut ekskul? Mbak Dila itu nggak terasa sendiri cuma
pikiran dia tuh nggak terfokus sama kejadian itu gitu. Itu saya kalau mau kumpul sama teman-teman saya yang jelas takut ya, saya takut melakukan mungkin bertambah ketakutan saya setelah dalam organisasi itu atau teman saya itu melakukan hal yang sama, jadi saya itu takut. Jadi saya lebih kayak membatasi diri saya di rumah aman ya, kalau di luar nanti kalau kejadian itu terjadi lagi malah saya tambah, mungkin saya bisa kayak depresi mungkin sampai ke tahap itu. Jadi saya lebih baik di rumah. Ya mungkin psikolog mungkin ya bisa memberikan terus ya Pak, tapi saya nggak berani itu soalnya kan yang jelas saya kayak takut aja gitu cerita saya sekedar atau enggak orang lain itu tahu kalau saya. Jadi dari kesimpulan dari teman-teman sudah kesimpulan yang saya dapat, Mbak Dila itu tidak mau menceritakan permasalahannya lebih baik di depan. Ya. Terus ini kembali normal seperti itu. Ya. Pikirannya teman lain tuh Mbak Dila tuh malah senang. Ya, tadi terus mendapat ledekan. Ya. Melakukannya di tempat sepi. Secara seksual, cowoknya itu beraninya melakukannya di tempat sepi. Ya. Pikirannya Mbak Dila, cowok merasa bangga mantan kalau melakukan pelecehan seksual. Dari yang sering dilakukan di rumah setelah mendapat pelecehan seksual, cuma main HP, nggak belajar, malas belajar, rebahan, terus malah menjadi menyontek itu. Terus Mbak Dila jadi membatasi diri. Terus Mbak Dila juga belum berani untuk solusi yang kita dapat cuma dari Mbak Laili tadi, solusinya lingkungan yang lebih sehat, memberikan lingkungan yang lebih sehat. Dari solusi Mbak Laili ada yang mau nambahin solusi Mbak Dila? Saya sebenarnya saya ingin menjadi pasaran sih, mungkin sekedar Mbak Dila biar lebih tahu informasi. Nah, karena dari yang saya dengar tadi Mbak Dila itu aktivitasnya ketika di rumah itu hanya bermain HP, terus dan sebagainya. Nah, memangnya Mbak Dila ini nggak ada hubungan itu kedekatan sama orang tua Mbak Dila sendiri? Kalau itu yang saya hubungannya ya enggak, maksudnya ya baik-baik aja, maksudnya orang tua saya karena saya itu ya normal biasa. Jadi tapi kalau dengan saya dengan orang tua itu masih baik-baik aja, orang tua juga masih selalu memfasilitasi saya dengan cukup, membayar dan cukup, tidak juga kan saya punya banyak kakak juga nih. Nah, menurut saya juga perhatian orang tua saya juga masih sama. Jadi kalau masih di lingkungan keluarga saya masih mencukupi lah, maksudnya kalau keluar dari situ saya sudah mulai nggak bisa berarti menjadi dulu. Mungkin karena tadi kan saya lihat udah perhatian, mungkin dengan cara mendapat perhatian itu Mbak Dila bisa gak harus mengenai pelecehan yang dialami oleh Mbak Dila, mungkin kayak diganti samaran, misalnya kayak Bu, temen aku tuh kayak gini, nah cara yang harusnya aku lakuin itu seperti apa sih? Jadi gak harus Mbak Dila sendiri, karena Mbak Dila kayak merasa takut kan. Nah, mungkin kalau solusi saya itu dengan cara menamakan nama Mbak Dila dengan ganti nama orang lain gak? Kalau saya sih ya nama orang lain tidak perlu nama teman sendiri, takutnya kan malah bahaya juga kan. Nah itu dengan cara itu bercerita kayak tentang yang dialami oleh Mbak Dila ini kayak pernah dilecehkan dengan di tempat yang seperti itu, karena siswa itu kayak merasa kayak ya udah nganggapnya itu enjoy aja gitu, karena kan sepi juga kan. Mungkin dengan cerita dan orang tua itu biasanya gimana ya, lebih
lebih bisa membimbing. Biasanya kalau yang saya dapat itu mungkin dengan cara nanti bagi lagi dicerita ini terus nanti pasti waktu bagi lagi kita memangnya kalau ini gak apa ya gak melaporkan atau gimana, mungkin dengan cara bercerita itu terus misalnya ada solusinya itu mungkin dikasih tahu kayak arahan-arahan yang selalu dibagi itu dilakukan gimana, karena kan kalau yang saya tahu gak perlu konselor jauh-jauh ataupun ke psikologi itu kan pasti biayanya lebih mahal. Nah itu dengan cara pendekatan orang tua, misalkan gak perlu ayah, mungkin lebih dekat sama ibu, kayak cari hal-hal yang solusinya itu harus ditampil seperti apa dengan kayak ganti nama Badila, ganti nama orang lain biar Badila itu mungkin ada gambaran apa yang harus dilakukan seperti itu. Terima kasih. Mungkin saran dari Mbak Fitri mungkin akan saya juga sedikit. Jadi mungkin saya nantinya bisa sharing ke orang tua dan menceritakan mengganti posisi saya dengan orang lain. Terima kasih. Jadi intinya Mbak Fitri menjelaskan kalau Mbak Jumlah kita menjelaskan tidak mau menceritakan permasalahannya lebih baik menyimpan daripada malu menceritakan permasalahannya. Jadi ngomong ke orang tuanya dengan menyamarkan nama Mbak Jumlah dan dengan rumahnya supaya mendapat solusi dari orang tua, karena menurut Mbak Fitri orang tua itu pondasi pertama daripada Mbak Jumlah ke psikolog. Oke, ada solusi lain. Juga punya referensi link dari internet menggunakan. Siapa yang ingin membaca ini? Saya Bu. Oke. Dua aja disebutkan dua artis yang pernah, itu adalah artis yang pernah memiliki kekerasan seksual. Bacakan dua aja. Ini ada Oprah Winfrey. Do you know Oprah Winfrey? Dia dinobatkan sebagai salah satu perempuan terkaya di dunia. Namun masa lalunya sangat menyakitkan jika diingat. Pada masa muda, Oprah nyaris bunuh diri karena merasa tak sanggup menjalani hidup. Dan saat umur 9 tahun, Oprah pernah mengalami pelecehan seksual dari sepupunya. Lebih parah lagi, saat umur 14 tahun, dia mengalami kekerasan seksual, bahkan membuatnya hamil. Dan dia berhasil melewati masa kelam tersebut. Oprah kini menjadi salah satu perempuan tersukses di dunia dan menginspirasi banyak orang. Selanjutnya ada Jennifer Lawrence. Dia terang-terangan pernah mengaku pernah dilecehkan oleh produser perempuan di masa lalunya. Produser tersebut tanpa malu menyuruh Jennifer untuk telanjang bulat. Tak hanya sendiri, kala itu Jennifer bersama teman-temannya hanya ditutupi plaster di area sensitifnya dan dipermalukan oleh produser tersebut. Dan ia menyebut bahwa Jennifer tuh gendut dan menyuruhnya menggunakan foto telanjangnya dengan 5 perempuan lain agar menjadi inspirasi untuk menurunkan berat badannya. Ada dua artis jadi korban pelecehan. Dari cerita dua artis tersebut, ada yang bisa menyampaikan? Saya Bu, yang pertama itu mungkin nggak terlalu ramah ya. Saya lupa ini itu sama gue itu jadi bulan itu sampai di bulan itu mungkin kayak berkali-kali. Itu hampir sama-sama permasalahan Mbak Dila sih sebenarnya. Mbak Dila ini kan tadi kan pelecehan seksual kayak mengenai payudara itu kan ada parah juga ya. Mungkin tadi kan si Jennifer ini mengakui sorotan mata itu dia ngasih tahu produser itu melakukan seksual, jadi emang itu sengaja digituin biar bukan mempermalukan sih, lebih ke produsernya itu biar lebih jaga diri biar nggak berbuat seperti itu lagi. Mungkin Mbak Nila ini nggak perlu
takut buat untuk melaporkan, seperti solusi yang tadi saya bilang dengan menyamakan nama Mbak Dila sendiri untuk menceritakan permasalahan yang Mbak Dila alami benar-benar. Jadi Mbak Dila ini punya posisi pelecehan seksual. Nah, padahal Mbak Dila ini udah melawannya, cuman itu mereka yang melecehkan itu gimana ya, berpandangan lebih ke ya udahlah itu cuma menganggap main-main aja, padahal Mbak Dila ini serius. Nah, mungkin dengan cara melaporkan itu memang penting dengan mengganti nama samaran, karena kalau misalkan tidak seperti itu Mbak Dila itu akan gimana ya, mungkin nanti akan merusak pikiran Mbak Dila sendiri, kayak kedepannya itu malah stuck di situ terus, itu malah gimana ya, masa depan Mbak Dila sendiri akan terpengaruhi juga seperti itu. Terus sampai itu cerita tadi yang pertama tadi sampai hamil, pelecehan seksual sampai hamil itu, tapi dia bisa bangkit dari masa kelamnya dan menjadi perempuan tersukses. Dia juga menginspirasi banyak orang. Nah, dengan kepercayaannya Mbak kan wanita itu harus menjaga komitmen masuk pendidikan gitu kan. Terus tadi takut diancam dari merdeka percayaan, ada bentuk korban. Nah, wanita harus di kata kalimat harus itu di sini itu nggak harus gitu, nggak boleh, nggak mutlak. Harus itu pikiran yang selalu rasional gitu. Kita ubah kalau semua itu nggak harus itu. Kalau kita kena pelecehan seksual, kita tuh malah harus survive, kita harus bangkit, kita harus membuat kehidupan kita lebih baik ke depannya. Seperti Mbak Oprah Winfrey ini. Jadi Mbak Dila itu sampaikan mengarahnya, kesannya, khawatirnya, mampunya, jangan malah menjadi Mbak Dila menjadi tidak mau berlatih dengan orang lain, tapi itu waktu bangkit Mbak Dila. Jadi Mbak Dila udah damai aja, udah semacam hal ini sudah terjadi. Ingat terus bagus. Jadi Mbak Dila coba cerita ke orang tua dengan cara menyamakan dulu. Dari situ dapat solusi dari orang tua. Terus kedua, Mbak Dila bisa lebih bangkit dan menjadi pemalas, dengan terus, lebih kayak biasanya, atau kan biasanya tidak aja lah, dan seperti itu. Transfer dari pelecehannya, pelecehan lagi, coba langsung saja cerita ke pihak yang berwajib, pihak yang berwenang. Takut itu juga pikiran irasional yang berbeda. Takut jadi malas ya, berkembang nggak berkembang seperti itu. Jadi katanya jangan di sini. Jadi coba jelaskan ini aja. Coba yang setelah itu. Setelah mengikuti konseling ini, saya menjadi masih punya keinginan untuk menyampaikan perbuatan teman-teman saya kepada rekan tua saya, walaupun itu pemakaian samaran. Selain itu, saya juga nggak memandang bahwa dari pelecehan seksual itu saya ya mungkin udah mengerti, tapi saya bukan berarti setelah kejadian itu saya nggak bisa sukses, saya down terus. Jadi saya setelah dari yang dibacakan oleh Mbak, saya menjadi motivasi bahwa orang yang mengalami pelecehan seksual itu bisa sukses, bisa mencapai cita-citanya seperti itu. Juga tadi pesan Mbak Yawi juga jadi ingat, ganti lingkungan yang sehat. Jadi teman-teman Mbak Dila yang sekarang membawa Mbak Dila ke negatif, coba dicoba ke teman-teman yang membawa Mbak Dila ke positif. Jadi bisa membangun rasa malu Mbak Dila, rasa kalah Mbak Dila, rasa malu Mbak Dila itu menjadi lebih baik, menjadi lebih tenang. Setelah ini
perasaannya tadi pas awal kan marah, khawatir, malu. Sekarang perasaan Mbak Dina seperti apa setelah mengikuti kegiatan? Yang jelas saya lagi pertama saya bisa sharing ke teman-teman, setelah itu juga saya mendapatkan saran, setelah itu juga buat saya berdepan, jadi saya nggak perlu harus memikirkan kejadian itu, saya harus bisa lebih lanjut untuk depannya. Saya memiliki masa depan, saya memiliki cita-cita, dan dari itu saya harus mencapainya. Saya nggak boleh untuk stuck di kejadian itu, jadi saya harus lebih tenang. Mbak Dina jadi punya tonggak kehidupan lagi, tonggaknya sudah lebih kuat. Mbak Dina sudah tahu apa yang akan dilakukan setelah ini, dan teman-teman sudah membantu Mbak Dina membuka pikirannya, mengatasi masalahnya. Waktu sekarang sudah menunjukkan 35 menit, konseling kelompok akan segera berakhir. Tetapi saya ingin tahu pesan-pesan kalian setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok. Siapa yang ingin berpendapat pesan-pesannya? Oke, Mbak Dewi. Kalau dari saya banyak sih bisa memberikan kesalahan dan membantu menyelesaikan masalah orang lain gitu. Saya merasa menjadi teman. Yang lain? Saya baru kali ini mendapat materi-materi yang menarik, apalagi psikologi. Itu ceritanya itu sangat realistis banget ya. Nah, apalagi saran-saran dari teman-teman dan ibu sendiri itu cukup kritis seperti itu. Kalau saya berharap nantinya Mbak Dina bisa bisa membangun dirinya lagi untuk kedepannya bisa semangat, bisa keluar dari zona terpuruknya. Mbak sendiri ada masalah ada pesan-pesan untuk kegiatan kelompok ini? Kalau pesan-pesan saya yang jelas saya menjadi pikiran yang ketika saya memiliki motivasi lagi, saya juga ingin mewujudkan keinginan dari sahabat-sahabat lain. Ibu juga punya pesan-pesan untuk kalian. Dari sini tahu kalau anak-anak seusia kalian tuh ternyata juga kuat-kuat. Ibu juga nggak nyangka kalian itu udah mendapat pelecehan seksual. Ibu kalau ibu udah nggak tahu ya pikirannya udah nggak kuat bisa aja, tapi Mbak Dina masih kuat sampai sekarang. Kadang malah menyimpan masalahnya sendiri. Nah, pesan saya itu buat Mbak Dina itu keren, bangga sih punya permasalahan yang segitu berat, tapi masih bisa kuat. Enggak kayak motivasi Mbak Laili, yaitu jangan menyerah, jangan bunuh diri, dan itu. Bangga sih. Nah, kalau posisi saya sudah mungkin bisa bunuh diri gitu. Ini bisa beri tepuk tangan untuk Mbak Dina. Selamat beri karena Anda keren sekali. Oke, bisa beri tepuk tangan untuk kita semua juga. Oke teman-teman, untuk kegiatan konseling kelompok selanjutnya kira-kira mau dilakukan kapan? Minggu depan cepatnya. Minggu depan Mbak Dina kapan? Untuk ruangannya ibu tentukan ya, soalnya ruangannya itu biasanya dipakai sama orang lain, dan untuk waktunya ibu yang tentukan ya, soalnya ibu agendanya banyak. Jadi jadi bisa mengikuti agenda itu ya, nanti saya kurangkan. Biasanya nanti juga lihat jadwal. Oke Mbak Ismi. Oke, makasih Mbak Ismi. Untuk mengakhiri konseling kelompok hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Siapa yang ingin berdoa? Oke Mbak. Untuk mengakhiri konseling kelompok pada hari ini, setelah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilakan. Doa dipersilakan. Oke, ucapkan terima kasih atas apresiasi kalian dan semangat kalian mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Dan itu juga ada tugas untuk Mbak Dina, saya sampaikan ke
sebentar. Tugasnya itu nonton film namanya Working Woman. Dan nanti setelah buka ini, Ibu akan memberikan lembar refleksi buat Mbak Dinda. Tidak hanya menonton, nanti Mbak Dinda merefleksi setelah itu. Filmnya seperti apa, terus yang cocok untuk kehidupan Mbak Dinda itu dan dirasakan Mbak Dinda itu seperti apa. Jadi Mbak Dinda paham? Terima kasih untuk teman-teman semua, bisa melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Sampai jumpa, terima kasih.